warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, apa kabar? Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Mira dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Kemarin kita sudah belajar mengenai persilangan monohibrid, yaitu dengan satu sifat yang berbeda. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Sebelum kita belajar, kalian sudah harus tahu dan harus benar-benar paham istilah-istilah penting yang kita pakai pada persilangan dihibrid. Oke? Hukum Mendel yang kali ini akan kita bahas yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat berbeda. Pada video sebelumnya kita membahas persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Untuk kali ini kita bahas persilangan dihibrid. Di artinya dua, berarti ada dua sifat yang berbeda. Nah, di sini akan ada dua sifat. Lebih susah lagi dan kalian harus lebih memahaminya lagi. Sebelum kita belajar, kita harus tahu lagi istilah-istilah pada persilangan. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Persilangan antara kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning. Berarti ada dua sifat ya. Dengan kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau. Berarti ada bentuk dan ada warna. Nah, ini buah yang jantan yaitu bulat kuning dengan buah yang betina kisut hijau. Jadi ada bulat, kisut, dan kuning hijau dari bentuk dan dari warna. Gennya. Di sini kita buat bulat itu BB besar, kisut BB kecil, ya. Yang kuning KK besar dan yang hijau KK kecil. Nah, di sini yang dominan adalah yang bulat dan kuning. Makanya gennya itu kita tulis huruf besar, B besar dan K besar, K besar. Nah, bagaimana kita menentukan gamet? Kita tentukan dulu gametnya sebelum kita melakukan persilangannya. Nah, di sini kita belajar dulu bagaimana menentukan gamet pada persilangan dihibrid. Yang pertama, jika homozigot dominan. Jika gennya homozigot dominan, itu berarti dia sama ya, sama dan dia yang menang. Nah, di sini contohnya B besar, K besar, K besar, yaitu yang bulat dan kuning tadi. Kita buat tabelnya. Nah, kita buat tabelnya seperti tabel Punnett. Yang pertama kita masukkan gen B-nya, B besar dengan gen K besar. Kita tulis di bawahnya, ya, B besar. Kita tulis lagi ke samping bawahnya itu K besar. Oke. Nah, kita lakukan persilangan, yaitu kita kalikan B besar K besar jadi B besar K besar. Begitu pula di sampingnya B besar K besar. Begitu pula di bawahnya B besar K besar. Dan yang terakhir B besar K besar. Nah, pada homozigot dominan ini ketika kita mencari gamet, rupanya hasil anaknya itu sama semua, B besar dan K besar. Maka gametnya B besar dan K besar. Nah, bagaimana jika gennya homozigot resesif? Berarti dia yang kalah, yaitu B kecil, K kecil. Sama dengan proses yang di samping, kita tulis gennya semua. Kemudian kita lakukan persilangannya. Ya, oke, dapat B kecil, K kecil. Dapat keempat-empatnya sama, B kecil, K kecil. Maka gametnya untuk homozigot resesif pada soal ini B kecil, K kecil. Yang perlu kalian ingat, jika yang dominan itu hurufnya besar ya, dan yang resesif itu hurufnya kecil. Nah, jika dominan dengan resesif digabungkan, maka yang dominan itu akan yang terlihat. Bagaimana jika gennya itu heterozigot atau tidak sejenis, tidak seragam? Seperti contoh di sini ada B besar, B kecil, dan K besar, K kecil. Nah, ini masih dinamakan bulat kuning karena huruf depannya B besar, untuk yang K huruf depannya K besar ya. Jadi ini B besar, B kecil, K besar, K kecil heterozigot karena tidak seragam antara ukuran huruf yang pertama dengan yang kedua.
Nah, bagaimana cara menentukan gamet? Kita membuat tabel seperti di samping dan kita taruh gennya masing-masing. B besar B kecil, ke bawah K besar K kecil. Kita lakukan persilangan. Kita dapatkan yang pertama ini B besar K besar, yang kedua B kecil K besar, dan yang ketiga B besar K kecil, dan yang keempat itu B kecil K kecil. Nah, di sini pada saat heterozigot kita mendapatkan gamet yang berbeda jenis. Ada 4 macam gamet yang kita dapatkan. Nah, berarti kita bisa langsung memulai persilangan di hibrid kita. Parentalnya di sini B besar B besar K besar K besar. Kita silangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Untuk yang hurufnya besar itu bulat kuning dominan, dan hurufnya kecil itu resesif kisut hijau. Nah, gametnya kita tulis seperti yang tadi. Untuk gamet B besar K besar itu kita dapatkan B besar K besar, karena tadi sejenis ya semuanya saat kita silangkan. Nah, untuk yang B kecil K kecil gametnya B kecil K kecil. Itu adalah hasil yang kita silangkan tadi di samping. Nah, bagaimana dengan filial pertamanya atau generasi pertama atau anak pertamanya? Maka kita langsung silangkan saja karena hanya satu gamet yang dominan dan satu gamet yang resesif, maka diperolehlah B besar K besar, B kecil K kecil. Nah, ini belum rapi, kita ganti dengan B besar B kecil, K besar K kecil, harus sejenis ya, B dengan B, K dengan K. Nah, ini baru benar ya, B besar B kecil K besar K kecil, berarti ini fenotipnya. Fenotipnya B besar B kecil K besar K kecil. Untuk genotipnya bulat dan kuning. Ukurannya bulat kuning tapi heterozigot. Bagaimana jika kita silangkan antara F1 dengan F1? Kita silangkan sesamanya ya. Maka parentalnya kita dapatkan di sini B besar B kecil K besar K kecil. Kita silangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Ini F1 yang di samping kita silangkan sesamanya ya. Nah, ini jadilah parental 2 atau induk yang kedua. Nah, di sini kita tentukan gametnya. Kita kalikan seperti yang di samping ya. Yang tadi itu B besar dengan K besar jadi B besar K besar. Kemudian B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, dan B kecil dengan K kecil. Yang di sampingnya juga sama. Ada 4 jenis gamet. Nah, karena ada 4 jenis gamet, maka bagaimana dengan filial 2-nya atau anak keduanya itu tidak bisa sama dengan di samping ini. Kita harus membuat tabel. Tabelnya 4 ke samping, 4 ke bawah, sesuai dengan jumlah gametnya. Kita tulis yang dari induk yang pertama ini di atasnya semua. Kita tulis B besar K besar, kemudian B besar K kecil, kemudian B kecil K besar, dan B kecil K kecil, dan yang di satunya lagi kita taruh ke bawah. Ya. Tulis B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, bagaimana dengan hasil anaknya? Di sini di dalamnya ini kita peroleh dari perkalian mereka semua. Ya, kita kalikan B besar K besar dengan B besar K besar, maka di sini hasilnya B besar K besar K besar. Kemudian yang di sini B besar, kita silangkan dengan sampingnya ini. Diperolehlah B besar K besar K kecil ya. Di sini juga sama B besar B kecil K besar K besar. Di sini juga sama B besar B kecil K besar K kecil. Nah, untuk yang seterusnya lebih baik kalian pause dulu videonya, terus kalian isi yang 3 ke bawah, 4 ke samping ini bagaimana. Kalau sudah terisi berarti kalian sudah paham cara mengisi untuk tabel punet ini. Nah, bagaimana isinya? Ayo coba kita sama-sama tulis. Maka hasilnya adalah yang di sini adalah B besar K besar K kecil. Yang di sampingnya B besar K kecil. Yang di bawah sini B besar B kecil K besar K kecil. Di sampingnya berapa? Yuk, silakan ditulis. Oke, B besar B kecil K kecil K kecil. Yang di sini di bawahnya bagaimana? Bisa ya? Satu-satu kalian isi semuanya. Nah, kalau hasilnya tidak sama seperti yang di video ini, maka kalian itu salah, belum pandai. Ya, disilangkan nih B kecil K besar K kecil. Kemudian B besar B kecil K besar K kecil. Dan seterusnya sampai terakhir yaitu B kecil K kecil K kecil. Nah, seperti inilah hasil dari tabel punet untuk filial yang kedua. Nah,
Ada 16 hasil dari F2, tetapi di dalamnya banyak macam-macam gametnya ya. Kalau kita lihat satu-satu di dalam filial 2 ini, maka kita dapat peroleh dari ini. Yang pertama itu ada B besar itu bulat, K besar yaitu kuning. Jadi ini hasilnya adalah bulat kuning ya. Nah, yang kedua B besar, K kecil. Nah, K ini adalah kuning tetap ya. Nah, di sini ada B besar, B kecil itu bulat karena yang B besar itu dominan, dan K besar itu kuning. B besar, B kecil, K kecil ini juga bulat ya, walaupun ini heterozigot, bulat kuning heterozigot karena gennya ini ada membawa sifat resesif yang B kecil dan K kecil, tetap bulat kuning. Nah, yang kelima ini ada bulat kuning juga, yang keenam ini bulat. Nah, ini ada K kecil, berarti bulat hijau ya, karena di sini warna K-nya kecil. Nah, di sini bulat kuning juga, ini bulat B besar, B kecil, bulat hijau. Nah, kemudian yang di sini ini B besar, bulat kuning, B besar, bulat kuning. Ini B kecil berarti apa? Kisut, tapi K besar, berarti kisut kuning. Ini kisut kuning juga. Kemudian di sini bulat kuning. Kemudian yang di sini bulat hijau ya, karena K kecil. Nah, yang ini adalah kisut kuning ya, karena K besar di sini warna yang dominan. Jadi kisut kuning. Dan yang terakhir ini B kecil, K kecil, kisut hijau. Maka diperolehlah dari ke-16 filial 2 ini kita bisa memperoleh fenotipnya. Fenotipnya kita hitung, bulat kuning ada berapa? Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka bulat kuning ada 9. Kemudian bulat hijau ada 1, 2, 3. Bulat hijau ada 3. Kemudian kisut kuning ada 1, 2, 3. Ya, kisut kuning ada 3. Kemudian kisut hijau ada 1. Maka fenotipnya 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang pertama? Jika kurang paham, kita coba sekali lagi. Persilangan dihibrid dua sifat beda. Kali ini Mendel menyilangkan kacang kapri dengan dua sifat yang berbeda. Kacang kapri yang pertama itu berbiji bulat berwarna kuning, dan kacang kapri yang kedua berbiji kisut berwarna hijau. Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri berbiji bulat kuning itu B besar, K besar, dengan kacang kapri berbiji kisut hijau itu B kecil, K kecil. Ingat, yang besar itu dominan, yang kecil itu resesif. Biji bulat kuning disilangkan dengan biji keriput hijau. Ini adalah kacang kapri dengan dua sifat yang berbeda, warna dan bentuk. Bagaimana Mendel melakukan persilangan dihibrid ini? Maka yang pertama kita harus menentukan parental. Ingat, parental itu adalah induk. Induk jantan kita silangkan dengan induk yang betina, di mana jantannya itu adalah biji bulat kuning dan yang betina itu adalah biji keriput dengan berwarna hijau. Ini adalah parentalnya atau orang tuanya. Setelah itu kita tentukan fenotipnya. Fenotip adalah sifat yang tampak. Kita tulis yaitu bulat kuning dengan keriput hijau. Itu adalah sifat yang nampak dari kedua tanaman ini. Kemudian genotipnya yaitu gen yang kita simbolkan. Bulat kuning kita simbolkan dengan B besar, K besar. Dan keriput hijau B kecil, K kecil. Setelah genotip kita tentukan gametnya. Dari gamet di atas maka diperolehlah gametnya itu B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Ada dua gamet. Dari dua gamet ini maka diperolehlah filial pertama atau anak pertama itu adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu bulat kuning. Bulat kuning heterozigot. Ini merupakan keturunan pertama berbiji bulat dan berwarna kuning. Maka 100% F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bagaimana jika filial 1 kita silangkan dengan filial 1 juga? Maka parental kedua yaitu adalah
bulat kuning heterozigot kita silangkan dengan bulat kuning heterozigot, hasil dari F1 yang pertama tadi. Setelah itu kita tentukan lagi fenotipnya, yaitu fenotip adalah sifat bulat kuning, kita silangkan juga dengan bulat kuning. Selanjutnya setelah fenotip kita tentukan genotipnya, yaitu gen yang kita simbolkan. Bulat kuning seperti hasil F1 tadi, B besar B kecil K besar K kecil, dengan sesamanya yaitu B besar B kecil K besar K kecil. Setelah genotip kita tentukan lagi gametnya. Dari hasil yang heterozigot ini maka akan banyak gamet yang kita dapatkan. Ada B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Nah, kita buat tabel punetnya. Setelah kita buat, diperolehlah hasil seperti ini. Ada yang B besar, B besar, K besar, K besar. Ingat, yang dilihat itu huruf depannya ya. Untuk B besar maka bulat, K besar berarti kuning. Kalau B kecil itu berarti keriput. Kalau K kecil itu berarti hijau. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, ini seperti hasil ini B kecil, K besar. Ini berarti keriput kuning ya. Karena dilihat huruf di depannya. Nah, didapatlah peroleh hasil filial kedua ini 16 anak. 16 filial yang kedua. Maka diperoleh anak yang terakhir ini B kecil, K kecil, yaitu keriput hijau. Dari ke-16 filial kedua ini maka diperolehlah hasil filial kedua adalah 9 bulat kuning, kemudian 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Nah, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Inilah hasil dari fenotip untuk filial kedua kacang kapri. Kesimpulan dari percobaan tadi, maka diperolehlah perbandingannya. Ada hasil anaknya bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Itu perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini adalah fenotipnya. Nah, hasil inilah yang membuat Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum 2 Mendel atau hukum penggabungan bebas. Nah, bagaimana persilangan dihibrid? Jika kita tidak paham pada persilangan monohibrid yang kemarin, maka pada persilangan dihibrid juga tidak akan paham. Kalian, Ustazah harap sering-sering mengulang untuk persilangan ini supaya lebih paham. Dan yang paling terpenting, harus sudah bisa membedakan beda-beda dari istilah yang dipakai di persilangan ini. Tunggu video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.